Nehemia pasal 8 ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan demikian. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Suara Anak Supuryo hari ini dengan judul Kebangunan Rohani Menentukan Kebangunan Jasmani. Kehidupan nyata menjadi ringan dan tanpa beban ketika ada kebangunan rohani. Tidak bisa dipungkiri, semua berawal dari hal rohani. Nehemia menguraikan salah satu kebangunan rohani terbesar dalam Perjanjian Lama dan melukiskan beberapa prinsip mendasar bagi pembaharuan dan kebangunan rohani. Kebenaran yang pertama, kebangunan rohani datang dari Allah, dimulai dari firman Allah. Perhatikan ayat 1 sampai dengan 8. Orang Kristen yang tidak suka baca, merenungkan, dan melakukan firman, rohnya belum bangkit. Kebenaran yang kedua, kebangunan rohani datang dari Allah melalui doa. Perhatikan ayat yang ke-6. Doa adalah nafas. Jadi orang Kristen yang tidak berdoa tidak bernafas. Artinya orang Kristen itu mati meskipun hidup. Mati sakjroning urip dalam bahasa Jawanya. Kebenaran yang ketiga, kebangunan rohani hanya datang dari Allah melalui pengakuan dosa. Perhatikan Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai dengan 38. Kebangunan rohani identik dengan pemulihan. Terkadang pemulihan tidak terjadi karena orang tidak mengakui dosa dan keras hati. Kebenaran yang keempat, kebangunan rohani datang dari Allah bagi orang yang menangis di hadapan Allah dengan hancur hati. Perhatikan ayat yang ke-9. Tangisan kebangunan rohani adalah tangisan hancur hati di hadapan Allah, bukan tangisan karena mengasihani diri. Kebenaran yang kelima, kebangunan rohani datang dari Allah terhadap respon seseorang yang berbalik dari dosa dan perilaku yang duniawi. Perhatikan Nehemia 9 ayat 2. Tanpa hidup dalam pertobatan, maka kebangunan rohani tidak akan terjadi. Kekasih Tuhan, jangan berharap kebangunan jasmani terjadi kalau tidak ada kebangunan rohani. Kekristenan yang sejati ditandai kebangunan rohani. Maka kejarlah kebangunan rohani, jangan hanya rutinitas agamawi. Hari ini saya mendeklarasikan, saatnya hidup dengan sukacita, ringan dan tanpa beban karena mengalami kebangunan rohani. Tuhan Yesus memberkati.